Assalamualaikum, Adik Alam. Salam. Salam. Gimana kabarnya, Adik? Salim dulu, salim. 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 Salim, mana pinjam bolanya dong? Pinjam bolanya dong. Masya Allah. Oh, pinjam boleh, Masya Allah. Oper lagi ya. Tuh. Masya Allah, anak antum Ustaz. Alhamdulillah. Anak kalau Ana juga mau sharing sedikit Ustaz masalah mendidik anak Ustaz. Iya, Pak. Kadangkala Ana punya anak 3 Ustaz, yang paling besar sudah SD gitu. Laki-laki. Laki-laki, kadangkala kadangkala dia keras, kadangkala anak itu lembut, kadangkala pas kita ingin saatnya kita belajar, ayo kita hafal Quran saat ini gitu. Kadang dia istilahnya mental, kadang dia asik juga gitu. Nah, tanda-tangan lah ya. Iya, betul. Nah, kemudian pengalaman antum Ustaz kira-kira dari sisi juga mungkin antum pernah belajar mengenai tarbiyah kepada anak itu. Seperti apa ya Ustaz? Mungkin tips buat kita dan bapak-bapak yang lain Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Ya, untuk kaum muslimin semua ya. Iya, semuanya. Barakallahu fikum. Pertama tentu saya katakan biar aja dia. Saya tidak lebih baik daripada antum dalam mendidik, karena kita dalam ilmu dan amal ya kurang lebih tidak begitu jauh berbeda. Cuman tentu kita bicara standar adalah apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita sudah ketahui secara umum anak manusia ya, kan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia tentu dia punya cenderung kepada kebenaran ya. Sehingga hukum asalnya anak-anak apalagi dia belum balik misalnya ya gampanglah dikembalikan kepada kebenaran. Tapi ya itulah syaitan menggoda manusia sejak kecil kan. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak bayi yang baru lahir itu lahir di atas fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Inilah perbuatan syaitan. Jadi anak kecil itu digoda sejak kecil. Disebutkan oleh para ulama rahasia kenapa bayi itu menangis ketika pertama kali keluar itu adalah godaan syaitan. Hadis Bukhari Muslim ya. Siyahul maulud hina yulad ya. Qa'natun minasyaitan. Teriakan bayi ketika pertama kali dilahirkan adalah tusukan dari syaitan, artinya godaan dari syaitan yang berarti syaitan itu mulai menggoda anak sejak baru dilahirkan. Padahal kita tentu belum bisa menasihati anak tersebut baru lahir, sedangkan sudah besar 2 tahun 3 tahun belum bisa dinasihati. Iya. Apalagi baru lahir. Tapi syaitan dia pandai karena dia ingin membuat jejak-jejak agar gampang nanti menggoda anak itu. Dia mulai nanamkan bibit-bibitnya sejak dini. Itu dia buka jalan sih. Buka jalan, iya. Makanya dalam hal ini manusia tidak akan bisa berhasil mendidik anak kalau bukan dengan penjagaan ilahi, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Hafidz, Maha Penjaga, ya. Dia yang berjanji dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah akan menjaga, membela, melindungi hamba-hamba yang beriman. Tentu dengan iman mereka, ya. Termasuk menjaga dirinya dan keturunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadhillaha yahfadhka, ihfadhillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, termasuk menjaga dirimu dan keturunanmu, keluargamu. Makanya dengan kita bersandar kepada penjagaan Allah, itu akan memudahkan bagi kita dengan izin Allah. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk penjagaan Allah terhadap kita dalam upaya memperbaiki diri dan keluarga kita, keturunan kita termasuk diantaranya. Kita menikah disyariatkan kita untuk memilih istri yang baik, iya kan? Ya, karena bagaimanapun kita kan melakukan sebab untuk mendapatkan anak bukan dengan cuma kita sendiri kan? Ada tapi ada istri kita. Jadi di situ ada pemilihan sejak awal, ya. Dimulai dengan menyeleksi sejak awal bibit-bibit kebaikan yang nanti akan menjadi sebab lahirnya anak ini. Ya.
Kita ketahui dalam Islam tidak akan mungkin sesuatu yang baik itu kecuali lahir dari bibit yang baik kan? Turun. Secara umum. Secara umum Iya. demikian. Karena kalau orang tuanya tidak baik, kecil kemungkinan akan bisa melahirkan generasi yang baik. Ini secara hukum dominan ya, Iya, meskipun tidak semua. Orang Arab saja mengatakan dalam ungkapan orang Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Iya. Harus diberi kebaikan dari dia sendiri. Makanya kenapa generasi utama adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Karena siapa pendidiknya? Rasulullah SAW, manusia terbaik. Wajar lahirnya generasi yang terbaik. Nah seperti itulah. Ya, orang tua sebagai pendidik, mau tidak mau dia akan jadi pendidik. Akan jadi sumber kebaikan. Maka dimulai dari perbaikan dari diri mereka, mulai dari kita memilih istri yang baik, memperbaiki diri sendiri, insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Baik. Kemudian bimbingan Rasulullah SAW dalam sunnah beliau yang sahih. Ketika berhubungan intim, tentu dengan proses pernikahan yang syar'i, kemudian dan seterusnya ya. Waktu proses untuk sebab terlahirnya anak. Doa berhubungan intim. Iya kan? Di situ ada memohon perlindungan kepada Allah dan meminta penjagaan dari godaan syaitan. Bersandar kepada Allah saja sudah merupakan kebaikan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Allah melindungi. Berlindung lagi dari godaan syaitan, menjauhkan keburukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala", seandainya salah seorang dari kalian ketika mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, dia mengatakan, membaca zikir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna asyaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anugerah, yakni anak rezeki yang Kau akan berikan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, fa innahu in qadallahu bainahuma waladan lam yadurrahu syaitanu abadan. Sesungguhnya kalau Allah menakdirkan dari hubungan keduanya ini lahir anak, syaitan tidak akan bisa mencelakakannya selama-lamanya. Penjagaannya sejak proses awal. Syaitan menggoda baru lahir, ya kalah dong syaitan. Ya, ya Allah SWT tidak ada yang bisa mengalahkannya, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak tersebut sebelum datang tipu daya syaitan. Makanya ini termasuk yang kenapa antum perhatikan ya, ketika bayi itu lahir ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang berhubungan dengan kelahiran bayi kan di hari-hari awal lahirnya. Mulai dari ditahnik ya kan, dikunyahkan kurma, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya ya, supaya anak itu pertama kali merasakan hal tersebut, meskipun ini tidak wajib dan cukup dilakukan oleh orang tuanya, bapak atau ibunya, itu boleh ya. Kemudian hari ke-7 ini yang sesuai dengan syariat, ada anjurannya bahkan diwajibkan, ada akikah ya. Rasulullah SAW bersabda ada sembelihan untuk anak tersebut ya, untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama kelahiran anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yuthbahu anhu yauma sabi'ihi. Semua bayi yang baru lahir terhalangi sampai ditunaikan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Ini hadisnya sahih ya. Terhalangi maksudnya kebaikannya akan terhalangi, tidak akan tertunaikan dengan sempurna sampai ditunaikan akikahnya. Sebagian dari para ulama ada yang mengartikan kebaikan di sini maksudnya syafaat kepada orang tuanya, ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Kata Ibnu Qayyim, kebaikannya semua. Kullu khairin yuradu bi, semua kebaikan yang dikehendaki dari anak tersebut. Bayangkan fungsinya akikah demikian luas, ya kan? Memberi nama yang baik, termasuk mencukur rambutnya pada hari itu supaya gundul ya, supaya habis semua, termasuk disunat, dimulai disunahkan pada hari itu. Ini kalau kita pikir-pikir, kalau kita pikir dengan akal kita, apa sih hubungannya? Kenapa masih bayi sudah diselenggarakan seperti itu? Ternyata hubungannya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya kebaikan-kebaikan pada anak ini. Karena nanti kita ingin mendidik dia, kita ingin mengarahkan dia pada kebaikan. Kalau dari asal sudah kita dekatkan dia dengan petunjuk Allah, maka setelah itu insya Allah dia akan dimudahkan untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Tentu setelah itu akan memudahkan tugasnya orang tua. Di samping ini memudahkan tugasnya orang tua, juga motivasi bagi mereka karena keutamaannya besar ya, tentu aja. Keutamaannya besar, pahalanya besar, bagi tabungan pahala bagi mereka juga. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah. Ada orang masuk surga, dia dapati tingkatannya tinggi sekali, padahal amalnya tidak sampai seperti itu. Maka dia bertanya, anna li hadza, kenapa aku bisa dapatkan ini?
Maka dijawab bistighfari waladikala, karena banyak permohonan ampun yang diungkapkan, didoakan anakmu untuk dirimu. Masya Allah, keutamaan besar yang menjadi motivasi bagi Jadi orang anak tua. yang soleh dan soleha gitu. Anak yang soleh. Kalau dari sisi ini Ustaz, maksudnya ketika sudah besar ini kita sebagai orang tua, tadi seperti antum bilang kita ini belajar juga berarti Ustaz. Iya. Belajar. Walaupun sudah sampai kita mempunyai anak, bukan hanya anak kita yang belajar Ustaz. Iya. Kita harus terus belajar. Belajar, memperbaiki diri supaya bisa perbaikan pada mereka. Gitu, Mas. Terus kemudian Ustaz, seberapa batas kita terhadap anak gitu untuk bisa kadang-kala kita keras juga sama anak, kesal juga, kurang sabar juga, itu kira-kira seberapa batasnya dan apa nasihat Rasulullah SAW buat kita biar kita lebih dingin juga. Iya, ada Terhadap sebenarnya anak-anak. itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah pendidikan anak itu dalam Islam lengkap ya. Komplit. Tidak butuh kita kepada yang lain selain dari Islam. Karena alhamdulillah mendidik anak menjadi anak soleh itu tujuan besar Islam. Sangat dipentingkan dalam Islam. Maka kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius memahami, kita akan dapati banyak bimbingan tersebut. Contohnya misalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan perintah untuk menyuruh anak melaksanakan sholat. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Wa farriku bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Ini maksudnya kita sudah bisa merintah kepada mereka untuk melaksanakan agama Islam dengan lebih serius di umur 7 tahun. Sebelumnya kita perintahkan juga bisa, kan lebih bagus lagi. Belum Iya. 7 tahun. Iya. Kalau mereka tinggalkan sholat, maka pukullah di umur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kata para ulama, tentu pukul di sini bukan pukul yang menyakiti. Ini pukulan pendidikan. Memukul Ya, mendidik. disebutkan syarat-syaratnya dalam beberapa hadis yang sahih, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh sampai membekas, apalagi melukai, mematahkan tulang. Pukulan pendidikan. Tidak sampai berbekas, apalagi melukai. Ya. Itu pada umur 10 tahun atau di umur yang mungkin sebelum atau sesudah itu, yang dia sudah bisa merasakan efek pendidikan dari pukulan. Dari pukulan pendidikan tadi. Jadi memukul itu diperbolehkan. Meskipun dia merupakan tahap bukan yang pertama. Ya, kalau mungkin sudah nakal sekali dilakukan, tapi pukulannya tadi tujuannya untuk mendidik. Pertama nasihat dulu, tentu lebih utama ya, nasihat. Atau mungkin orang tua bisa menampakkan muka tidak suka. Diperbolehkan. Atau kalau dia mungkin menegur dengan marah, dia berusaha untuk menguasai dirinya, karena kemarahan kan dari syaitan. Tidak boleh dong menguasai kita. Kita pura-pura menampakkan marah, seperti Rasulullah SAW menampakkan muka tidak suka, yang para sahabat mengetahui dari wajahnya kan. Tapi tentu beliau bisa menguasai diri. Jadi menampakkan marah, anak mengetahui kita marah, padahal kita tidak marah, misalnya. Ini diperbolehkan. Atau diberikan hukuman-hukuman, misalnya kita tidak menegur dia, padahal hati kita tentu hanya memberikan pelajaran bagi dia. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang cara-cara tersebut. Kemudian tadi menahan kemarahan penting waktu kita mempraktekkan pukulan, supaya pukulan kita tidak menyakiti. Kalau kita dalam keadaan marah mukul, bagaimana akibatnya? Akan mencelakakan anak tersebut. Makanya inilah pentingnya saya bilang tadi, orang tuanya harus terbiasa menahan diri dulu. Sabar. Punya iman yang kuat dulu, ya kan? Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis sahih yang terkenal. Ya, riwayat Bukhari Muslim. Bukanlah orang yang kuat itu menang perkelahian, tapi yang bisa menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Jadi penting supaya dia bisa menampakkan kemarahan bermanfaat bagi anaknya, tapi dia tidak dikuasai oleh syaitan sehingga melampaui batas dalam kemarahannya. Kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh-contohnya saja. Iya. Dilihat juga sama anaknya aja ya. Oh, ternyata belajar sabar juga anak-anak Iya. juga. Belajar dari Kadang-kala bapaknya. kita mungkin ada yang emosi, anaknya bisa ikut juga ya. Ikut. Ikut emosi besarnya Ustaz. Bapak juga begitu kemarin. Tapi Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz, kira-kira buat kita semua orang tua, doa apa Ustaz yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua untuk bisa sabar dalam diri anak, dan anak juga mendapatkan tarbiyah yang bagus dari Ya, orang tua. sebaik-baik usaha adalah doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya segala kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita dijadikan sebagai sebab kebaikan, penyejuk hati. Seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, doa dari hamba-hambanya yang soleh ya. Kita ucapkan sekaligus sebagai penutup dari Dari nasihat dialog. ini ya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama." Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada diri kami, ya, anugerahkanlah untuk kami pada diri istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami, sebagai mereka menjadi sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, penghibur jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai panutan dari orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sebaik-baik doa yang kita ucapkan karena bersumber dari Al-Quran dan diucapkan oleh orang-orang yang soleh. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kebaikan tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.